Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Kiai Haji, tokoh seorang kiai dari Batu Ampar Madura, Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi, yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita di sini untuk berbagi informasi sama-sama masrul atau intisarul ilmi, bertolabul ilmi dengan kita semua melalui channel ini. Alhamdulillah, terima kasih Yai Matur Sekalangkung sudah menyempatkan diri mampir ke kita yang sangat sederhana ini. Ini corong perjuangan kita bersama, mini studio mini. Matur Sekalangkung, Pak Yai juga kawan-kawan dari Tretan TV Ring Madura. Karena selama ini kita melihat perkembangan kesadaran Tretan TV Ring Madura masih lambat, karena tokoh-tokohnya tidak begitu aktif seperti Panjenengan, seperti Yai Abdul Ghalib, ya, Romai Binder Takliman dan lain-lain. Banyak tokoh Madura yang berada di Surabaya, seperti Raden Yai Zabidi, tapi di Surabaya aslinya. Nah, ini yang kami mohon sekaligus mendukung perjuangan Panjenengan ya di Pulau Garam Madura untuk lebih cepat warga Madura semua menerima wawasan keilmuan yang Panjenengan sampaikan kepada mereka. Mohon jenengan sapa para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para saudara kaum muslimin dan saudara-saudara kita sebangsa setanah air dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Alhamdulillah, kami diberi taufik hidayah sehingga bisa mampir suan kepada beliau Haji KRT Nur Ihya di studio lapangan medan perjuangan beliau untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan pencerahan-pencerahan, pengertian-pengertian kepada umat Islam khususnya di Nusantara ini agar bisa menyikapi polemik nasab yang selama ini ya sedikit menguras tenaga dan pikiran kita untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah beliau dengan perjuangannya terus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kadang-kadang ya waktu dengan keluarga pun berkurang salah ya. Teman-teman ya istiqomalah bersama beliau untuk mengikuti beliau agar kita mendapatkan ilmu untuk masa depan kita sendiri dan masa depan agama dan masa depan bangsa. Terima kasih. Alhamdulillah, mukadimah yang beliau sampaikan sangat ringkas ya, padat berisi. Isinya adalah untuk memberikan semangat kepada kita semua untuk terus mengaji dan mengkaji tentang silsilah nasab Alawi. Walaupun sudah 3 tahun berjalan sampai sekarang ini, tetapi masih banyak saudara kita yang belum menerima informasi ini ya. Apalagi Mukibin itu masih keras hati gitu loh. Dan menuduh Panjenengan itu sakit hati, iri dengki gitu. Wah, malah neo PKI. Mana ada santrinya Said Alwi Al-Maliki, Muhammad bin Alwi Al-Maliki neo PKI, mana ada. Nah, ini kan ada isu ya yang sebenarnya sudah lama ya. Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang katanya mengisbat nasabah Alawi itu dijadikan dasar kelas ulama-ulama besar dari Duriyah Nabi melalui jalur Al-Hasani saja mengisbat Alawi. Kebiasaan mereka itu ya seperti itu, comot-comot, klaim-klaim. Nah, ini menurut Panjenengan bagaimana? Dan mungkin Pak Yai Ja'far Shodiq Fauzi sampaikan kepada seluruh pemirsa tentang pengalaman Panjenengan, mungkin cerita dari keluarga Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sana. Monggo ya. Baik, terima kasih Yai. Sama-sama. Isbat dan pengakuan itu beda. Isbat dan fatwa itu juga beda. Apalagi hanya sebatas pernyataan. Jadi saya juga
sudah 3 hari ini Kiai, banyak yang japri kepada saya, baik dari Jember, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, memang bertanya tentang sikap saya dan tanggapan fatwa Multaqo Brebes itu yang di framing. Ini orang yang agak sadar ya, menganggap di framing. Yang tidak sadar ya menganggap ini penetapan. Penetapan. Ada yang setengah sadar, setengah enggak, menganggap ini ikror. Terus saya jawab satu persatu. Alhamdulillah, banyak yang ya terima kasih ya, biar saya punya pedoman dan pegangan apa itu fatwa yang di Brebes itu, seperti apa bentuknya dan bagaimana cara kita menyikapinya. Begitu. Jadi itu kan hanya merupakan fatwa. Nah, setiap ilmu itu dengan konsepnya dan metodenya dan istilah dan kawaidnya. Misalnya sekarang ilmu hadis itu ilmu yang mustakillah, yang berdiri sendiri dengan kaidah dan istilah-istilahnya. Dan juga ilmu fikih seperti itu, dengan kaidah-kaidah dan istilah-istilahnya yang berdiri sendiri. Nah, nasab juga, walaupun nasab ini tumbuh dari sejarah, maka ilmu nasab ini berdiri sendiri dengan kaidah dan istilah-istilahnya. Nah, sekarang kalau fatwa digunakan untuk menjadi metode isbat nasab, itu ya jelas tertolak. Tidak bisa, karena metode isbat nasab sudah ditentukan dan disepakati oleh para pakar-pakar nasab dan ulama-ulamanya. Metode nasab yang seperti tercatat dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, terus Al-Kafi Al-Muntahu fi Ilmil Nasab, terus Muqaddimah dan Usul, itu semuanya walaupun kadang-kadang beda bahasa, beda narasi, tapi metodenya itu tidak jauh beda di antara satu dengan yang lainnya itu, Kiai. Nah, saya jelaskan kepada para kiai atau para gus yang langsung japri saya menanyakan tentang sikap dan tanggapan fatwa Multaqo Brebes itu. Jadi saya sebelum menyampaikan apa penjelasan saya bilang kepada beliau As-Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki itu adalah guru saya. Jadi alal ain waros, katanya orang Arab. Sam'an wa ta'atan, hormat dan takdim kepada beliau. Sama ini halnya dengan Imam Syafi'i. Ketika beliau hendak mendirikan madhab, Imam Syafi'i setiap ditanya bagaimana tentang madhabnya Imam Malik, amma Malik fahu syaihi. Imam Malik itu adalah guru saya. Tapi walakin li ijtihad walahu ijtihad. Jadi bagi saya adalah ijtihad saya dan bagi beliau adalah ijtihad beliau. Amma usul syar inda Imamuna Malik, jadi usul pondasi syariat bagi Imam Malik, imma ya'khud bil Quran, katanya Imam Syafi'i, wa imma ya'khud bil ahadis wa yatrukul Quran, wa imma yatrukul ahadis wa ya'khud bil Quran, wa imma yatruk keduanya dan mengambil dengan aqwalus sahabat. Kadang-kadang semuanya itu ditinggal, mengambil dengan adat ahli Madinah. Ini katanya Imam Syafi'i. Itulah pedoman bermadhab Imam Malik. Ada pun Imam Malik ya syaihi, tetap beliau takzim dan hormat. Nah, amma syar'u indi fahuwa arba'. Adapun syariat bagiku, kata Imam Syafi'i, itu adalah 4. Alkitab yaitu Al-Quran, wal ahadis yaitu sunnah. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ditemui di Al-Quran, ya hadis. Tidak ditemukan di keduanya, baru al-ijma. Nah, setelah tidak ditemukan di antara yang 3, baru al-qiyas, ya ditertib. Nah, di situ. Jadi adapun tentang fatwa ini, yang pertama beliau tetap guru dan saya takzim dan hormat kepada beliau. Nah, sekarang kembali kepada fatwa. Nah, sekarang fatwa itu ya tetap fatwa, ya. Terus kalau itu mau dijadikan isbat, ya tidak bisa. Karena di dalam isbat nasab sudah ada metodenya dan metodenya dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Misalnya metode suhrul istifadah, ya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Terus misalnya metode kitab sezaman, ya kriteria penjelasan dan catatan itu yang harus dipenuhi seperti apa. Terus bahkan kemarin ya di video terbaru saya kemarin karena saya mengutip tentang cerita atau klarifikasi dari Gus Fakih, KRT Fakih yang mendatangi Syed Anas Al-Madi Al-Hasani Madinah, Nakib Madinah. Dan karena sebelumnya itu di framing bahwa Said Anas Al-Qutbi itu mengakui di dalam kitab Al-Usul itu. Iya, mengakui dan isbat nasab Ba'alawi. Iya. Ternyata setelah Gus Fakih sowan dan mengklarifikasi, ternyata katanya
hanya sebatas menulis saja. Berdasarkan apa yang beliau dengar dan ia ketahui, tanpa menyertakan referensinya berdasarkan kitab ini itu gitu. Nah, di fatwa beliau Said Ahmad itu juga beliau menulis fatwa itu hanya berdasarkan apa yang beliau lihat dan beliau ketahui, bahwa ayahanda beliau yaitu merupakan guru saya, rahmatullah alaih wa alaih wa lahul fatihah. Amin. Jadi menurut apa yang beliau ketahui dan beliau lihat dan beliau saksikan, bahwa hubungan baik antara ayahanda beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan para habaib. Mertuanya itu habaibnya. Mertua. Bahkan istri, istri beliau Habibah, putranya. Kalau cuma mau menilai itu, Kiai, mertua beliau juga ada yang dari Madura. Oh, dari Madura juga. Istri beliau Madura. Pamekasan juga. Kan dulu malah juga saya sampaikan, kalau memang ikatan keluarga itu menjadi isbat nasab, maka orang Madura menjadi durian. Saya menjadi durian. Jadi itu hanya berdasarkan apa yang beliau saksikan, dan saya juga melihat fatwa itu, saya melihat sampai selesai. Ya, nah di situ ada tawatur siruhum katanya, dan telah tawaturnya menjadi tawatir tentang sejarah-sejarahnya, ya sejarah-sejarahnya menyambung. Nah itu kan pendapat beliau. Nah referensinya juga tidak akurat disertakan, ya sama seperti kasusnya Sayyid Anas Al-Qutbi. Itu hanya beliau hanya menulis apa yang beliau ketahui tanpa sumber referensi. Seperti itu ya. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat luar biasa. Para pemirsa semua, baik yang mukibin atau yang sudah menyadari ya, yang berada dengan kita di belakang bareng-bareng bersama dengan kita, penjelasan beliau luar biasa. Beliau tidak kenal takut kualat atau tidak punya berkat ya dari keilmuannya. Gus Aziz Jazuli itu ya dari Dalwa ya. Tapi Dalwa Habib beliau tidak pro. Lah karena kembali kepada hakikat sanad ilmu itu, kalau kita runut sampai ke atas itu nggak ada yang milik kita. Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja. Wah, harta itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Tahta itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Ilmu itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja. Jadi kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya sekedar titipan saja. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya lillahi rabbil alamin, semua. Tidak ada yang tersisa, kita semua ini milik Allah Ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada keyakinan klasik ya, seperti yang tercantum dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim ya. Misalkan wa irsyadu ustadin, mereka untuk barokai guru, barokai ilmu, itu guru yang kurang wawasannya gitu. Itu dulu ya ini. Kalau sekarang beda, karena ilmu itu bukan milik kita, milik kiai, milik ulama, bukan, tetapi milik Allah Ta'ala. Kita ini sekedar menyampaikan. Jadi tidak ada kata-kata Yai Ja'far ini gak dapat barokah ilmu dari gurunya, ya. Justru malah mendapatkan keberkahan yang lebih karena memiliki ijtihad sendiri gitu. Lebih alim muridnya daripada gurunya, dan gurunya malah akan bahagia. Betul. Ini guys, sebenarnya penyikat itu justru bukan dulu, sekarang ini. Makanya kan kemarin itu saya meneliti ya, asobiyah kepada guru, fanatisme kepada guru itu. Saya 10 tahun di Mekah. Saya melihat putra-putra gurunya Syekh Muhammad itu, seperti Syekh Abdullah Dardum, Syekh Abdullah Al-Lahji, yang saya ketahui. Kalau yang Syekh Muhammad Nursef saya nggak tahu putra-putranya, saya karena nggak pernah lihat. Kalau Syekh Abdullah Dardum itu dikenal sebagai ulama nahwu paling hebat di Mekah. Bahkan siapapun yang belajar nahwu kepada beliau yuftah, pasti akan pintar belajar nahwu seperti itu. Terus Syekh Lahji juga itu dari Yaman. Jadi di Mekah itu tidak pernah ada pengikat yang gimana ya, seperti yang di sini. Oh, ini hanya guru, ini harus turun, ini enggak ada. Punya kebebasan berpikir gitu. Berpikir. Bahkan putra-putranya Syekh Abdullah Dardum itu ketika mendatangi dalamnya beliau, ya beliau biasa-biasa saja. Nah, di sini saya berpikir, ini kok nggak seperti yang di Indonesia ya. Kalau Indonesia, kalau putranya guru entah alim atau tidak alim, atau harus turun, harus tunduk, harus cium tangan, berangkang. Iya. Nah, saya berpikir akhirnya, oh kalau di Mekah itu berarti yang mulia itu ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ini di Mekah yang dipertahankan. Jadi anaknya siapapun yang tidak alim ya
jadi orang biasa. Oke. Beda kalau di sini. Nah, ini yang pertama Kiai. Terus yang kedua tentang taklim atau takzim, menghormati anaknya guru seperti yang jenengan sampaikan tadi di taklimu taklim. Nah, atau yang sekarang sudah terjadi di Nusantara ini, bahwa seorang santri ini harus patuh kepada gurunya. Apapun yang terjadi, wajib patuh, dan seolah-olah kalau beda pendapat pasti katanya tidak dapat barokah. Iya, kualat, tidak dapat ilmu yang manfaat. Nah, saya kaji dulu tentang Imam Syafi'i yang digeruduk oleh teman-temannya karena membedai Imam Malik. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i didatangi, ala rislika ya Syafi'i, katanya. Jadi tenang kamu ini, jangan terlalu vokal ya, terlalu menonjol sehingga kamu melebihi gurunya. Nah, katanya Imam, ada seseorang di antaranya itu, engkau telah sesat wahai Syafi'i. Sampai sebegitunya. Ini sudah ada dari sejak dulu. Ternyata ini. Katanya Imam Syafi'i dijawab dengan tenang. Dan antum mudil. Bahkan kalian yang menyesatkan, dan yang sesat kalian semua. Karena kalian semua fanatik buta terhadap Imam Malik. Dari mana saya berfanatik buta kepada Imam Malik? Kan kalian semua yang berbicara, inna fil maghrib qolan siya li Malik yashrabu bihan nas. Jadi di Maroko itu ada sebuah aliran ilmu untuk Imam Malik yang manusia semua meminum dari situ. Berlebihan lah ini. Bulu kan? Katanya Imam Syafi'i itu, akhirnya ada yang juga menentang Imam Syafi'i. Anda lah yang sesat, katanya Imam Syafi'i. Anta ja'alal ilma ala masyrubin wahid. Subhanallah. Kalian semua menjadikan sumber ilmu ini bersumber dari satu sumber yang sama. Nah, di sini kalau memang kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti orang-orang yang fanatik itu, maka kekayaan ilmu yang ada di bumi ini akan menjadi mengerucut kepada satu sumber dan tidak akan pernah berkembang. Iya, di situ jumut namanya. Jumut. Subhanallah. Saya suka lulusan Mekah, lulusan Madinah daripada lulusan Yaman Tarim, itu saya lebih suka. Ini wawasannya. Kalau Tarim beda ya, harus mendahulukan adab, itu sufinya dulu, didahulukan, akalnya diletakkan di bawah. Nah, ini yang saya tidak suka. Lulusan Dar Al Mustafa Tarim 112-an kemarin sudah pesan ya, jangan menjadi agen-agen khurafat di negeri ini, ajur di Indonesia. Nah, kalau kayak jenengan ini ada 10 orang saja, wah cukup mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah umat Islam bisa 2-3 langkah lebih maju daripada sebelumnya. Apalagi tokoh-tokoh seperti panjenengan ini dibutuhkan oleh Nahdiyat di Madura, di Indonesia umumnya. Ini sering juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, al-ilmu nurun yaqdifullahu ala qalbi ibadihi man syaa. Ilmu itu adalah cahaya ya, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati setiap hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak saya, bukan kehendak guru saya, bukan kehendak murid saya. Nah, tapi di sini karena kita hidup di darul asbab, waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Nah, di sini sebab-sebab ini yang mengantarkan. Tapi yang berkehendak itu tetap Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menggerakkan. Misalnya saya harus mondok ke Mekah, dan guru saya harus menerima saya, kan itu semua ya. Nah, jadi benar, ilmu itu adalah minah langsung, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang berhak untuk apa ya bahasanya, kalau bahasa Indonesianya itu nggak boleh, oh kamu belajar sama saya jadi kamu harus tunduk sama saya, nggak ada seperti itu ya. Terus sangat ini hampir sama seperti kasus-kasus yang terjadi ya, baik di Indonesia ataupun di luar sana, luar Indonesia ya. Perbedaan pendapat antara guru dan murid itu sudah biasa sebenarnya. Kalau di Indonesia ini ada satu pondok pesantren modern Gontor itu, bahkan justru ketika lulus dari Gontor itu harus mengembangkan, walaupun beda dari alma mater yang telah diterapkan di sana. Pintu ijtihad itu tidak akan pernah tertutup, karena kita nanti lulusan Gontor itu akan menghadapi problematika zaman yang berbeda dari sebelumnya. Jadi pesantren modern harusnya ditiru oleh pesantren-pesantren salaf yang lain. Jangan terlalu mengengkang, mengungkung pemikiran santri-santri lulusannya yang dibawa alma maternya.
karena kita hidup sekarang beda dengan waktu dulu kita. Jadi nanti si sidik gak barokah lah, itu akhirnya orang takut gitu lagi, takut untuk berpikir gitu. Nanti akalnya buntu, jumut itu tadi kaku, terus akhirnya keras membatu. Nggak berkembang gitu. Ya. Jadi saya ya memang takjub kepada Basul Masail yang diadakan di Lirboyo, santri-santri. Wah, secara usulnya itu, pertanyaannya itu pokoknya hebat-hebat lah. Saya sering lihat Basul Masail situ Giri, Basul Masail Lirboyo. Tapi kemana mereka santri-santri yang hebat itu yang bertanya di saat Basul Masail itu setelah pulang? Kok nggak jadi apa-apa? Nah, di sini bedanya Indonesia dengan Timur Tengah. Kalau lulusan Timur Tengah, mereka itu lebih enjoy menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dapat di Mekah, enjoy menyampaikannya karena tidak ada kekangan dari guru, tidak ada batasan-batasan. Sebenarnya ya, kalau saya lihat santri-santri itu banyak yang potensial untuk mengembangkan dakwahnya, pengetahuannya, tapi setelah pulang pondok ya karena terkekang, katanya jenengan tadi dikangkang, dikongkong, pokoknya ya akhirnya santri-santri tetap takut mau berkarya takut, mau menyampaikan dakwahnya takut. Jangan begitu. Beda politik ada langsung ngomong beda cuma guru kewalat nggak dapat berkat. Ya akhirnya santri-santri itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah sepertinya mungkin saya juga meneliti Kiai, Indonesia ini memang yang mengislamkan Indonesia itu adalah Wali Songo. Tapi setelah Belanda karena Utsman bin Yahya yang kiai-kiai yang cari aman atau mengamankan saudara-saudaranya itu ikut Utsman bin Yahya. Nah di sini ada transisi budaya, baik budaya ngaji dan mengajar. Nah, di sini dirubah. Akhirnya terkontaminasilah kita semua dengan metode dakwah dan belajar mengajar mereka. Nah, tadi menarik kata jenengan, kalau di Yaman itu lebih dikedepankan sufinya daripada ilmunya. Iya, padahal sufi itu semestinya cabang daripada ilmu. Iya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, "Thariquna hadza mustamaddun minal Qur'ani was sunnah." Iya. Jadi jalan kita ini sufi ini ya diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sini dibalik, jadi pikir balik akhirnya. Sufinya yang dikedepankan ya akhirnya khurafat dikira karomah. Yang akhirnya disalahpahami saudara-saudara kita yang di sini ya, adab di atas ilmu. Kalau menurut saya ya nggak begitu ya, dua-duanya kan gitu. Jangan hanya adab di atas ilmu lalu orang menanggalkan akal sehatnya, menggunakan adabnya, sujud di bawah kakinya Habib lah. Ini keliru. Ini fatwa yang menyesatkan lah istilahnya, fatwa-fatwa untuk kepentingan mereka. Itu fatwa tukir balik awal itu ya. Bagaimana kita tahu adab kalau kita tidak tahu ilmu? Nggak mungkin lah kita beradab kalau kita nggak tahu ilmu. Ini sama juga di Madura, Kiai. Ada orang sepuh-sepuh ya. Tak usah ngaji, kor tahu toju itu bahasa Madura. Jadi nggak usah belajar ngaji, nggak usah munduk. Yang penting tahu duduk. Yang penting tahu duduk gitu. Kalian tahu duduk itu kalau tidak ngaji, kalau tidak belajar, tidak mungkin tahu duduk. Nah, harus diartikan lebih luas. Tahu duduk itu seperti apa? Nah, kalian itu tidak akan bisa duduk dan tahu duduk itu kalau kalian tidak ngaji. Misalnya sekarang disuruh duduk di musola, kalau tidak punya ilmu, kalian nggak bisa duduk, paling lari takut karena takut disuruh doa, suruh baca. Kalau nggak tahu kan lari ya, takut. Nah ini loh yang harus kita ketahui. Kalian nggak bisa duduk di masjid atau di panggung kalau kalian tidak punya ilmu. Nah, ini yang perlu kita cerna. Nah, jadi benar ini fatwa cukir baliknya namanya ya. Sama seperti adab katanya lebih utama daripada ilmu. Itu cukir balik. Ilmu dulu baru kalian tahu adab. Ilmu dulu baru kalian tahu duduk. Seperti itu kan. Inilah kalimat muta'alim kan jelas wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kan istilah yang sudah sering kita dengar ya ini. Adab itu kan amal ya, tanpa ilmu ya tertolak. Adab seperti apa? Akhirnya dijungkir balikan, diarahkan adab itu ya mencium keset bekas Habib, bekas kiai, terlalu berlebihan dulu terhadap kiai, itu juga bagian daripada membolak-balikkan pemahaman, menjungkir balikkan ilmu. Antara ilmu dan adab ini dibentur-benturkan, padahal seharusnya seiring sejalan, bareng-bareng gitu loh. Itu jadi ilmu dulu baru adab, atau kalau memang supaya sempurna ya dua-dua berjalan kan gitu. Seiring berjalan gitu. Terima kasih Yai, penjelasan yang sangat luar biasa. Saya senang kalau ulama-ulama Madura seperti jenengan itu senang. Kalau selama ini saya di Madura tidak seperti jenengan ya. Jadi ulama-ulama di sana itu pokoknya wis apa cari kiai lah. Wis warga neraka nunut kiai dah noro ah. Jadi wis apa cari kiai. Karena
ya belajarnya di Madura, ya belajar lokal, akhirnya ya terdoktrin oleh takdim wajib harus kepada kiai, kalau tidak akan kewalat. Nah, ini yang sering disampaikan oleh kiai-kiai itu, engku batu syekh la taubatalahu. Nah, itu Keren. ngeri, ini menentang Al-Quran. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Iya, Kok batu syekh? la taubatalahu. Taubatlah. Wah, luar biasa. Bisa Ini buat dalil sendiri ya. Mungkin hadis baru gitu. pokoknya kalau saya ya ketemu dengan dakwah yang menyampaikan itu setelah turun dari panggung atau dari mimbar, saya sampaikan itu bukan hadis. Iya, itu penyampaian ulama yang berlebihan. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Lurus ya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengampuni. Dua cuma yang tidak diampuni, Syirk. ya syirk. Iya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jangan disampaikan lagi. Kalau memang aku butuh syekh atau batalahu ini, yang mending nggak mondok. Nggak mau udah nggak usah. Iya, soalnya kita manusia. Mahadul hotokonis ya. Kalau nanti dimarahin sama gurunya, itu divonis tidak ada tobat. Ya sama kita menjurumuskan anak kita yang diantarkan ke pondok, ya terjerumus dalam jurang kekafiran. Karena anak kita ya manusia, pasti salah. Kalau memang salah kepada guru itu ya tidak ada tobatnya, ya Naudzubillah. di situ. Luar biasa, luar biasa. Jadi kadang ya orang yang belum mengerti tradisi Madura, kiai-kiainya, ulama-ulamanya itu dikira berangasan, terus blateran. Enggak, kiai Madura asli kayak begini-begini itu aslinya. Jadi santri-santri, kiai-kiai yang asli, yang wawasannya luas, itu seperti beliaunya ini gitu. Saya dan keluarga di Madura itu juga begitu, demokratis itu ya saling menghormati tetap ya, bukan wah itu dugal kurang ajar nggak ditata krama, enggak, kita tetap saling menghormati, Iya. gitu, tapi tidak berlebihan gitu, sampai taklid buta itu tadi, terus kualat berani sama guru sama kiai itu. Mestinya kan Nah, begini tobatnya. kayak al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris Nabi, atau cara mudahnya ya penerus baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita penerus baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentu kita ini harus mengaplikasikan dakwah, penyampaian, amaliyah baginda Nabi, walau tidak harus 50% lah, jangan bermimpi 90%, walaupun tidak 50%, hanya 20% atau 30%, ya harus mencontoh amaliyah dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau kita mengkaji baginda Nabi, inilah dua ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada tiga nih. Azizun 'alaihi ma anittum, kepedulian yang sangat tinggi atas kesengsaraan kita semua. Harisun alaikum, rasa ingin yang sangat kuat untuk menyelamatkan kita semua. Bil mu'minina raufur rahim. Tiga ini terhadap orang mukmin sangat penyayang. Jadi kalau kiai tidak bisa mencerminkan tiga sifat baginda yang disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat ini, bagaimana kita mengaku atau mengklaim pewaris Nabi? Tidak azizun alaihi ma anittum, tidak harisun alaikum, tidak raufur rahim. Jadi kalau di Mekah itu ya, banyak kemarin ada yang nanya kepada saya, santrinya Syekh Muhammad itu kok nggak ada yang kawalat? Ya karena Syekh Muhammad itu mencontoh Nabi. Syekh Muhammad itu walaupun ada santrinya yang agak beler nakal, beliau itu justru menyayangi dia. Bahkan kadang-kadang yang beler-beler itu didoakan terus sama beliau. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Kadang-kadang yang dekat itu yang tidak didoakan malahnya. Nah, ini jadi rahasia umum di santri-santri Asofa itu. Kadang yang terkenal dekat sekali, pulangnya itu kadang-kadang banyak musibah, malah ya yang benar-benar enak-enakan, kadang-kadang yang hanya supir, ini pondoknya besar gitu, barokahnya ya mungkin ini karena sudah mendapatkan keistimewaan di sana menjadi santri terdekat. Yang ini yang benar-benar ini karena jauh ya sering didoakan, ini yang sukses justru. Ini kemarin juga ada teman saya dari Mojokerto, ya Abu Hanifah, sudah tua beliau ini. Ini Ci, saya temanmu itu sing akrab kerawakmu. Ya siapa ya? Itu sekarang lagi gagal ginjalan. Ya saya tak doakan ya. Salah saya nanti kalau ada waktu saya sowan ke sana. Ini kok iya Ci. Iki sing arek sing deket-deket kalau Abu ya iku pulang biasa.
dapat musibah ini penyakitan. Saya ini nyupir loh. Wah, luar biasa karomah ya. Iya, saya ini nyupir di sana, saya jarang ngaji. Saya nggak ikut ngaji, saya kadang-kadang ya nggak pernah belajar 1 bulan. Alhamdulillah untuk saya jalan. Ya alhamdulillah punya mobil ini. Aduh ya Allah ya. Iya saya baru ingat lagi nih. Ya. Ini mitos ya. Tapi mitos hikmah ya Allah. Tapi bisa ilmiah ya. Iya, Tetap bisa diilmiahkan itu. Alhamdulillah, subhanallah, pengalaman Maunah yang luar biasa. Ya, sudah kita dengar secara gamblang panjang lebar dari beliaunya, pengalaman beliau yang tidak mau hanya taklid buta, walaupun dari putra dari gurunya sendiri dan bahkan gurunya sendiri. Bukan berarti melawan atau berani, bukan, justru malah mengembangkan ilmu yang didapatkan itu loh. Kalau hanya sekedar copy paste saja dengan berarti nggak berkembang namanya. Kemarin ada yang memframing kayak berarti kalau Anda katanya masih ngotot menganggap nasab Ba'alawi itu bohong, palsu, tidak nyambung kepada baginda Nabi, berarti Anda itu secara tidak langsung membohongkan guru Anda. Siapa bilang? Enggak, asumsi. Itu kan asumsi kamu. Itu asumsi kamu. Soal ijtihad kita luas loh. Kalau dibahas sendiri ya tunggu waktunya gitu kan. Paling-paling ya sama seperti kasus yang di Al-Usulnya Sayyid Anas Al-Qutbiyai. Saya juga menemukan kitab Al-Mustajjar Al-Mubassat ya, yang ditahqiq, diteliti ulang oleh Naqobatul Ashraf Mesir, itu ya sama. Mengisbat Ba'alawi, keturunannya Imam Ahmad Al-Muhajir, sampai semuanya di dalam ini. Ternyata ya tidak, hanya sekedar menyebutkan. Para kiai semua jika kepingin lebih detail dalilnya, buka Fatwa As-Subki ya. Terus kalau ingin, mungkin suatu saat ini pernah kami bagikan kitab Al-Mustajjar Al-Mubassat ini untuk Duri Al-Hasan dan Husain semua. Ini bahkan diisbat sama Naqobatul Ashraf. Tapi setelah kami teliti, ternyata nggak bener gitu loh. Sekalian misalkan Sayyid Ahmad, misalkan bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya uber ya, saya telusuri kenapa Anda mengeluarkan fatwa seperti itu. Alasannya apa? Mutawatir, surah wal istifadhah. Nggak cukup. Surah wal istifadhah itu fitul zaman, sejak primer sampai sekunder. Sampai ketika itu, ini 2 tahun yang lalu Pak Yai, saya cari, ternyata ketemu ada keterangan tentang Amma Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Akbar fa'aqibuhu min salasati banin wahum Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramallah wal Husain bin Satur titik wakilah wa Abdullah. Jadi kil itu bukan isbat, itu hanya jarini gitu loh. Jadi kila. Terus wa amma Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min rajulin wahidin ismuhu Ali wa aqibu Ali hadza min Al-Husain Abdul Qasim wa Muhammad wali Muhammad hadza Al-Hasan walil Hasan Ahmad. Terus ternyata dalilnya dari mana? Waqala al-muhaqqiqun min ahlil Yaman. Para pentahqiq kitab nasab dan sejarah dari Yaman, wa Hadramaut dan Hadramaut provinsi, kal Imam Ibnu Samurah, seperti Imam Ibnu Samurah nggak ada. Cuma klaim ini aja ini bagi orang yang nggak ngerti kitabnya. Nah kalau kita punya kitabnya ya nggak bisa kita taklid begitu saja. Mana Ibnu Samurah kitabnya? Tabaqat Fuqaha'il Yaman, buka. Nggak ada ternyata. Inilah kebiasaan sejak dulu kala. Teruskan semua ini saya wal Imam Al-Janadi Asuluk nggak ada, itu Bani Khatidnya bin Abdullah, itu bukan Ba'alawi bin Abdullah, bukan, nggak ada. Ba'alawi itu nyantol di Khatid atau Jadid bin Ahmad, ada Wakila bin Abdullah. Jadi sudah Asuluk gagal, Ibnu Tabaqat Fuqaha'il Yaman gagal, tapi dicantumkan seperti itu kebiasaan. Kebiasaannya. Jadi nanti kalau saya telusuri semua tetap corek semua karena kita punya kitabnya gitu loh. Jadi kalau para ulama semua berdasarkan kita ikuti aja ulama terdahulu, nggak punya kitabnya. Saya nggak menyepelekan. Sekelas Buya Hamka, sekelas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim nggak pernah memegang kitab Al-Jauharus Syafaf. Karena itu bukan kitab, itu manuskrip tulisan tangan, nggak bisa dirubah setiap saat. Nah, hanya mendengar namanya saja Buya Hamka itu. Kalau Jawa kitabnya mana? Jadi kan harus tahu cara membedakan antara isbat, pengakuan, dan fatwa. Ya. Terus kalau untuk nasabah agar kita tidak salah paham, jadi banyak yang menyampaikan katanya
Syekh Nawawi Al-Bantani mengisbat, terus Hasyim As'ari juga mengisbat. Nah, kalau mengisbat itu seperti yang disampaikan oleh Nakib Madinah Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani, mengisbat itu yang pertama, yang disampaikan kepada Gus Fakih, yang saya sampaikan kepada video terbaru itu ya, harus ada pengakuan dari keluarga besar. Ikrorul Qabilah, itu metode Ikrorul Qabilah. Nah, terus yang kedua, mengisbat itu harus berdasarkan pengakuan dari negara asal. Itu Ba'alawi ini kalau kita teliti di negara asalnya itu tidak jauh, karena di sini tidak ada yang tahu dia itu siapa, mereka itu siapa sebenarnya. Kemudian dengan bantuan Belanda langsung mendirikan Robitoh Alawiyah dengan maktabnya. Nah, di sini kalau kita berpikir ya tidak percaya. Kenapa kok nggak di Yaman, kok di sini orang Yaman kok jauh-jauh harus di sini kan ini Kiai. Secara sederhananya begitu ya, itu sudah dipahami lah. Nakobatul Ashraf yang ada di Hadramaut itu mana? Nakobatul Ashraf Al-Hashimin itu mana? Yang mengisbat nasab Alawi nggak ada. Tapi di sini karena saking lugunya dan arus informasi plus materi kitab-kitab itu nggak mudah masuk ke sini dulunya ya. Jadi kiai-kiai kita itu terkungkung, tertutup. Oh, pokok kitab As-Suluk pada zaman penjajahan Belanda sampai Indonesia nggak ada kitab-kitab besar itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Dulu mereka itu membatalkan Wali Songo kepada Abdul Malik Asmathon karena dulu, mohon maaf, para Wali Songo dulu diasumsikan kan nyambung kepada Abdul Malik Asmathon. Nah, sudah sesuai dengan apa yang surat edaran Robitoh Alawiyah itu 11 Juni 2020 membatalkan dengan metode apa? Tidak terdata selama 600 tahun. Ya, catatan kita bersama yang mendekati. Dan ini sekarang ketika harus berbalik kepada mereka, metode ini dibatalkan mereka. Nah, ini saya sering nyampaikan juga Pak Yai, Atmarkon itu nggak ada. Ada dalam catatan kitab Fathur Rahim Rahman sekelas Al-Jawarus Rafaf Abdul Malik itu tiruan dari Abdul Malik, saudaranya Ali bin Muhammad bin Jadid yang hijrah dari Aden, diusir oleh Mas'ud bin Toktakin ke Hindi atau India. Jadi nama Abdul Malik dari kalangan Ba'alawi itu langka ya, langka plus nggak ada zaman itu gitu. Jadi tiba-tiba ada Abdul Malik Atmathon bin Alwi Amul Fakih ya, bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi dan seterusnya. Jelas aneh itu loh, aneh. Oleh sebab itu supaya tidak aneh dan tidak ada pemberontakan gugatan, maka Bani Jadid dimusnahkan, punah abad 7 awal Hijriah. Yang eksis adalah Ba'alawi versi Abdul Malik Atmathon ini. Ya, ini kan juga saya penelitian sejarah ya. Nah, kenapa saya ya kembali ke pernyataan saya Memurah Kodah. Nah, saya meneliti tumbangnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini sebenarnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi sudah di bumi hanguskan ya, dengan cara memenjarakan mereka terpisah antara yang laki-laki dan yang perempuan. Biar ini tidak beranak bina karena ini sangat dianggap berbahaya ya, dunia baik agama dan bangsa-bangsa. Nah, ini banyak yang mengecam kebijakan itu terlalu kejam. Nah, soalnya ini dipisah, ini terlalu kejam katanya. Ya, maksudnya Salahuddin Al-Ayyubi ini biar habis. Karena orang ini kalau masih tumbuh ini berbahaya. Iya. Takut tidak ada orang yang seperti saya mungkin gitu ya. Nah, tapi Salahuddin Al-Ayyubi lupa menurut saya. Ya beginilah Allah ya, skenario Allah untuk menyisakan seperti orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi sebelum Musta'li itu memimpin, kan ini sebenarnya sudah ada konflik antara Musta'li dan Nizar kakaknya. Iya. Terus tim fatwanya itu mendukung Nizar karena memang di mereka itu sesuai dengan akidah anutan mereka Imamiyah. Siapa yang lebih tua ialah yang akan mewarisi kepemimpinan imam atau seperti itu. Tapi Perdana Menterinya ini karena pamannya Musta'li, maka Perdana Menterinya ini ingin ponakannya ini yang duduk di kepemimpinan. Akhirnya pecah antara Musta'li dan Nizar. Nizar kalah karena Perdana Menteri dan semua tentaranya itu pasti mendukung Musta'li. Akhirnya Nizar ini ada sebagian riwayat itu di penjara, ada yang sebagian riwayat itu lari. Kalau anak-anaknya Nizar dan pengikutnya itu pasti lari. Kemudian yang didukung oleh Hasan As-Sobbah, Hasyashin di situ. Terus saya telusuri lagi Kiai, ini kemana bakoya-bakoya ini, sisa-sisa mereka ini kemana? Terpisah menjadi 3. Lari ke Yaman, Mastur, Mesir. Di Mesir memang tempatnya ya? Iya, di Mesir. Qahirah. Terus lari ke Bilat Wara An-Nahar,
yaitu India kalau dulu, dan Pakistan India kan dulu satu, Gila Toro Anar. Nah, terus lari ke Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini memang tidak terdata, ya mungkin karena sulitnya informasi atau sulitnya melacak kan terlalu jauh. Di Asia Tenggara ini memang tidak terlacak. Nah, di Yaman yang Mastul ini bagaimana mereka ingin mempunyai istana baru yang tidak diketahui oleh pasukan Abbasiyah atau pasukan Utsmani setelahnya itu, bahwa mereka ini adalah pengikut bekas keturunan dan pengikutnya daulah dinasti Fatimiyah. Nah, di sini Mastur ya. Nah, keturunan-keturunan yang ada, istana-istana yang ada itu yang harus dihancurkan, kemudian dia menjelma menjadi mereka. Makanya kan semua itu, Ubaid menjadi Abdullah, ini menjadi Ahmad Al-Habib, ini kemudian menjadi Ahmad bin Isa. Sama nama-nama Ahmadnya memang Ahmad Al-Habib. Nah, kenapa dulu masjid yang katanya Ba'alawi itu yang masyhur dengan sebutan Masjid Ahmad itu Bani Ahmad kemudian berkamuflase menjadi Masjid Ba'alawi. Nah, di sini ya seperti itu. Penelitian panjenengan itu juga saya apresiasi sejak awal ya, walaupun ada sedikit perbedaan tapi nggak masalah, ini ikhtilaf yang bawa rahmat ini nggak masalah ya. Jadi memang harus ada asumsi interpretasi dari Al-Burqah Al-Musiqahnya Habib Ali itu, memang Maimun Al-Qutta itu yang jika ditelusuri memang ya tidak salah 100% apa yang dengan sampaikan. Karena memang di dalam Al-Bidayah wa Nihayah sendiri peristiwa hijrahnya tahun 317 itu pun ya mengada-ada kan gitu. Ada catatan resmi dari sejarawan eksternal ya. Apalagi sekelas Tahdzibul Ansabnya Al-Ubaidili itu sudah mencatat peristiwa 317 Hijriyah dibunuh 13.000 jamaah haji. Tapi menurut Tahdzibul Ansab itu 13.000 jamaah haji yang dibunuh di sekitar Ka'bah, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Tapi menurut sejarawan dan ahli nasab Ba'alawi 30.000. Ya mungkin yang lainnya itu di luar Masjidil Haram, mungkin di perjalanan dari Irak, dari mana dirampok, dibunuh lah. Ini pengikut siapa Qoromitoh ini? Saya kadang-kadang sampai heran. Berarti kalau memang Ahmad Al-Abbah itu hijrah dari Basrah, Madinah, Makkah, Usaisah, berarti kemungkinan juga Ahmad bin Isa ini sosok yang namanya bukan asli yang ada di Madinah meninggalnya ya, tetapi ini sosok buatan mereka, dapat harta begitu banyaknya sehingga bisa menghidupi 77 orang selama 3 tahun perjalanan musafir itu. Berikut onta bawa emas dan perak. Dari mana duitnya? Ya mungkin kerampoki hujat-hujat ini bisa juga terjadi ya. Ya asumsi saya bersama seperti asumsi panjenengan. Ya nanti kita temukan gitu loh, kita pertemukan ternyata ya ada titik kebenaran gitu. Begini Kiai, jadi mereka itu memang pendiri pertama dan utamanya itu kan Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba ini kan tokoh orientalis Yahudi yang kemudian masuk Islam kepada Sayyidina Utsman. Nah, di sana Abdullah bin Saba ini yang jarang kita ketahui dan jarang kita kaji. Ini hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Tapi karena kita jarang sekali mengkaji Imam Bukhari. Ini hadis tentang perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Ini kalau di Timur Tengah dikaji, terlebih jadi perdebatan di antara Syiah dan Wahabi. Ya, jadi Sayyidina Utsman karena sebagai khalifah presiden, kalau bahasa sekarangnya itu Sayyidina Utsman melarang para jemaah haji pada tahun itu berhaji dengan haji kiron. Karena harus menyembelih unta. Ya kasihan yang berampu, memberatkan. Akhirnya Sayyidina Ali berdiri. Ya, nah, Sayyidina Utsman juga menganjurkan kalau bisa ifrad. Itu ya, cari yang lebih mudah dan lebih gampang, biar nggak usah nyembelih. Sayyidina Ali langsung berdiri, ini hadisnya saya lupa nomor berapa di Bukhari itu, terus berdiri langsung Sayyidina Ali ini berhaji dengan berihram dengan haji kiron. Iya. Dan Sayyidina Ali marah kepada Sayyidina Utsman karena dianggap merubah sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah sekarang kami kadang-kadang Kiai kalau lagi kosong mendengar perdebatan antara Wahabi dan Syiah tentang ini ya, ternyata ya madhab
madhab kita saja Imam Syafi'i ya yang sunnah kan sudah berbeda juga gitu. Iya. Gini. Kalau masalah perbedaan antara qiron dan ifrad itu saya memang pernah mendengar itu ya, tapi untuk hadisnya nomor berapa itu saya cari-cari ya, karena nggak dibutuhkan, nggak ada pertanyaan, saya nggak cari itu ya. Nggak nyari ya. Nah di sini perpecahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah Mengadu domba untuk mengadu domba. kompor aja. Nah di sini yang perlu kita ketahui para kiai terlebih khusus ya, dasar dakwah mereka dan akidah mereka itu imamain, ada dua imam, somitan wa mutakalliman. Ada yang diam, ada yang berbicara, ada yang imam besar yang berbicara, yang suka ribut-ribut itu kayak gitu. Terus ada yang diam, yang lentur. Kenapa? Nanti ketika yang berbicara ini bertentangan atau bersepuluh dengan yang somit ini nanti akan melindungi sisa-sisanya. Itu oknum. Gitu ya. Actingnya. Iya, jadi permainan yang sempurna. Sempurna. Jadi juga di Daulah Fatimiyah juga seperti itu. Nah, Bani Ahmad di Yaman, Ahmad Al-Habib juga seperti itu. Ya, yang sekarang kita saksikan kan juga seperti itu. Iya. Jadi ini ada kesamaan. Nah, saya mengkaji tentang Maimun Al-Qaddah. Bagaimana cara para ulama sejarah dan ulama waktu itu mengisbat Maimun Al-Qaddah itu sebenarnya anaknya siapa? Bapaknya saja nggak ada yang tahu. Misterius. Tanggal lahirnya juga agak ada yang tahu. Bagaimana mungkin tahu bapaknya? Tanggal lahirnya nggak ada yang tahu. Imam Ahmad Al-Habah itu ya nggak ada. Aslinya lahirnya tahun berapa itu nggak jelas. Kalau meninggalnya itu kan kompak 345 Hijriah. Itu menurut saya nggak kompak. Aslinya itu meninggalnya tidak tahun itu. Itu hanya buatan saja supaya cocok itu aja. Gatok-matok itu aja. Karena kalau 345 itu meninggalnya tidak di situ kok. Meninggalnya itu di Madinah. Ya. Madinah, jadi tidak pergi kemana-mana. Imam Ahmad Al-Habah An-Nafad loh, akhirnya dibuatlah ke Yaman menjadi Al-Muhajir kan itu. Saya bulanan ya itu mengkaji sejarah itu ya, makanya saya ya tidak mungkin lah cucu Nabi seperti ini. Memang bagi kita yang hidup basirohnya, akal sehatnya, tidak buta, tidak tuli, ya pasti bisa lah menganalisa. Ini justru ingin menghancurkan reputasi nama baik Nabi dan duriyahnya. Betul, itu tujuannya memang. Justru kita ini malah dituduh tidak cinta terhadap, tidak percaya adanya duriyah Nabi kita. Lalu bagaimana itu? Kita ini justru malah membersihkan ya kotoran-kotoran yang dilekatkan, ya bukan melekat, dilekatkan oleh mereka terhadap ahlul bait yang asli gitu loh. Abdullah bin Sabah itu Kiai setelah peristiwa Siffin dan perdamaian itu terjadi, Abdullah bin Sabah menghilang karena takut diadili. Ya, tukang kompor-kompor. Iya, ada yang bilang kan manusia setengah setan, sakti Abdullah bin Sabah itu. Ya, memang beliau itu dia itu punya kitab sihir memang. Abdullah bin Sabah itu. Nah, Abdullah bin Sabah itu muncul setelah Sayyidina Muawiyah meninggal. Oh, malah ya. Iya. Setelah peristiwa Karbala, Abdullah bin Sabah muncul lagi, dan Abdullah bin Sabah kembali nimpel melekat kepada Ali Zainal Abidin. Itu lama, masih tua ya. Masih tua. Iya. Nah, bahkan Muhammad Al-Baqir sama Ali Zainal Abidin itu diserahkan kepada Abdullah bin Sabah. Ada yang menulis ngaji kepada Abdullah bin Sabah. Nah, di sini. Ya karena mereka itu pintar, seperti punya ada kiai besar itu kan mereka nimpel. Ya sekarang anak-anaknya Yai suruh ke Yaman semua mepet. Seperti Benalu ya. Nah seperti itu, bahkan yang menyebutkan Muhammad Al-Baqir itu yang memberi juluk itu adalah Abdullah bin Sabah. Nama Al-Baqir itu. Al-Baqirnya asli kan Muhammad namanya. Al-Baqir. Al-Baqir itu Abdullah bin Sabah. Tapi walaupun dia gurunya, ketika Abdullah bin Sabah itu mengeklaim Al-Baqir itu adalah Allah Tuhan, kembali diulang seperti kepada kakeknya Sayyidina Ali. Ya, fakhrul musyian, Abdullah bin Sabah setelah mengklaim itu dungkel, tidak sadarkan diri. Muhammad Al-Baqir itu marah. Saya bukan Tuhan. Kemudian ini sadar lagi Abdullah bin Sabah, bal antal ilahu ana nabi. Sama seperti kasusnya Al-Faqih Al-Muqaddam itu, lama-lama ditiru ya. Sampai Al-Faqih Al-Muqaddam, sampai Abu Bakar bin Salim, sampai Abdullah Al-Haddad. Iya, ini yang terbaru. Seandainya ada nabi setelah baginda Nabi, katanya yang paling pantas adalah Abdullah Al-Haddad. Man rabbuka wa man nabiyuka, ya Abdullah Al-Haddad. Tapi sebenarnya ya itu ulah dari ya santrinya atau penggemarnya saja. Kalau
beliaunya sendiri Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu saya kira tidak lah. Iya. Karena beliau itu buta pada usia 4 tahunnya. Terus nggak mungkin lah pola seperti itu, apalagi ada cerita lah di lain kitab bahwa pena itu melayang-layang sendiri, nulis kitab karyanya Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Nggak percaya saya. Berarti Risalatul Mu'awanah itu bukan karya Al-Khaddad. Nasoihud Diniyah bukan karya Al-Khaddad, itu karya orang-orang di sekitarnya itu loh. Nanti ngarang kitab tak sadarkan kepada orang yang terkenal. Lagi diplokoto, bahasa Jawa ini diplokoto. Sama seperti Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang diplokoto oleh Muhammad Di Asyiyab dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang pernah kami ulas kemarin itu. Sampai-sampai Mbah Sunan Kudus, anaknya Mbah Sunan Ampel itu piye toh. Dan memang yang melakukan seperti itu adalah kelompok mereka. Di Abu Hanifah juga ada, kemarin juga saya bahas Al-Balkhi itu Syiah Batiniyah yang menisbatkan kitab karya tulisannya itu Al-Fiqhul Akbar kepada Imam Abu Hanifah. Padahal bukan karya Imam Abu Hanifah. Ini sekarang oleh ulama Timur Tengah juga dikaji. Nah, kalau mereka di Timur Tengah, para ulama itu kan tegas. Kalau memang bukan, ya bukan. Kalau di sini kan enggak. Oh, ini kan kitab, ini kan kebaikan. Bukan bahasa Arab ya, apalagi warna kuning ya. Itu pasti langsung tahu loh. Kiai pondok, sakral. Kitab. Oleh sebab itu kemarin Kiai Imad itu ngarang Minhajun Nasabin itu diwarnai kuning. biar kiai itu pada takut ya. Kalau sudah dapat kuning sebenarnya. Bukan ini ya, bukan. Saya juga lihat di penekan saya kuning. Oh, ini. Terus belai. Nah itu. Nah, kan kuning kayak gitu. Bagi ini kitab sakral ini. Kitab kuning. Jadi kiai pasti sakral ini. Saya sudah baca sebentar di rumahnya penekan saya. Dengar kitab kuning, wah ini hebat ini lah. Nanti Al-Qadda tak buat kuning juga. Enggak. Saya dukung ya. Jadi memang begitu. Beredar di kalangan pesantren juga kitab-kitab yang sebenarnya bukan karya As-Suyuti, tapi diklaim itu karya As-Suyuti juga banyak. Sama seperti misalkan Pak Yai Jafar apa percaya kitab Hikmah Al-Aufaq itu benar-benar karya Al-Ghazali? Kitab Al-Aufaq itu ya. Itu kok saya masih curiga bukan karya dari Imam Al-Ghazali. Saya kalau itu menelusuri dulu. Dan saya juga masih menelusuri tapi kok ada keanehan itu ya. Nah, kalau semisal ya kebanyakan ulama kita yang Nahdiyin itu rata-rata kan percaya bahwa Nurul Burhani terus kita Manaqib itu loh. Itu yang ngarang Syekh Abdul Qadir bukan. Tapi kebanyakan kita kan itu kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga cerita-cerita tentang Dajjal tentang apa itu berarti dari Syekh Abdul Qadir belum tentu. Belum tentu. Ada juga yang Baiyah atau Nuniyah syairnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini yang melampaui batas. Itu saya kaji. Dan juga dari dulu kan ada dari Inna Afakun minan Yaman, katanya Abdul Wahab Sa'roni, Inna Afakun minan Yaman, ada seseorang golongan dari Yaman ini yang menulis risalah Syekh dari Ibnu Arabi Syekh bari'un an. Syekh Ibnu Arabi tidak pernah menulis itu dan dikirimkan kepada ulama-ulama di seluruh dunia dan dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Arabi. Kebiasaan ya ini. Berarti kejahatan ilmiah lah. Kejahatan ilmiah. Dan bagi kita yang nggak kritis ya menerima begitu saja. Padahal ini jika diteruskan ya mengkoti riwayah keilmuannya, pemalsuan. Nanti bisa-bisa sama seperti mimpi ketemu kanjeng Nabi ngasih 3 hadis tentang kopi, tasbih, dan duduk di dekat wali yang sudah wafat atau mati, lebih mulia daripada ibadah sampai tercerai-berai badan ini. Itu hadis Nabi ya, padahal ya tidak gitu. Hampir sama seperti nanti akan memproduksi kembali dawuh-dawuhnya wali yang sudah meninggal dunia atau Nabi, bahkan sampai Nabi juga. Ini kan perilaku sufi yang tidak bisa kita terima begitu saja ya. Kita harus kritis. Sufi-sufi palsu banyak. Saya juga pernah mengkaji kitab karya As-Suyuti, padahal tak teliti enggak. Sampai Sulam Taufik itu sendiri loh, antara Abdullah bin Thohir itu saya teliti juga. Ternyata ada kejanggalan ya. Ini bin Thohir yang Syekh atau bin Thohir yang Habib ya. Hampir sama kasusnya. Juga banyak yang nanyakan kepada saya, terus bagaimana tanggapan jenengan tentang Sulam Taufik? Saya kalau tidak berdasarkan referensi saya tidak mau bicara. Baru saya menemukan hujahnya, kalau ini bukan, kalau iya atau apa, baru saya mau bicara. Saya tidak akan pernah berbicara sesuatu yang tidak jelas. Nah, terus kemarin juga yang pernah ya meluruskan Kiai Ma'ruf Fauzin tentang sahabat Ibnu Hajar dan yang satunya itu di Madura saya dikecam, lancang katanya. Kiai ini lancang, so hebat, memalsukan kitabnya para ulama. Terus saya cari itu
referensinya atau pembandingnya. Alhamdulillah saya nemu Al-Fiqhul Akbar itu yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah karena di dalamnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, di antaranya hadis Abi Wahb Finnar. Di situ alhamdulillah saya mendapatkan videonya, penjelasan langsung dari ulama Timur Tengah yang menjelaskan itu. Soalnya sekarang rawan Kiai. Kalau saya bicara sendiri mereka tidak percaya. Sudah kan ditutup kebencian sudah. Ya alhamdulillah ada videonya saya tampilkan dan saya jelaskan, nggak ada yang bicara. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau saya ini bukan orang yang kulino iri dengki ya. Dibandingkan Mas Ma'ruf Khozin dengan jenengan itu lebih luas jenengan. Jadi tipe dari ulama NU yang jumud itu ya beliaunya. Kalau jenengan kan mencair ya, menggunakan kaidah al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Betul-betul ya, tidak hanya masalah fikih saja tapi segala macam keilmuan. Masih mau menerima informasi terbaru yang dulu itu tidak ada, jenengan up to date. Jadi kalau Pak Imam Khozin itu enggak, jadi jumud, jadi ulama klasik lah, ulama pondokan saklek, ya iku gitu. Nah, ini mohon maaf ya, Kang Mas Ma'ruf Khozin saya enggak ngerasani tapi ngomongi supaya sama-sama ayo bertolabul ilmi, masukan Ramai Ja'far Shadiq Fauzi ini benar ya, jenengan harus mempertimbangkan karena sekarang ini banyak klaim-klaim sepiak itu kok. Kitab-kitab fikih tasawuf yang ada Abnaul Imam itu loh, saya Indonesia rasa dunia itu karya dari Ibnu Toba palsu. Abnaul Imam itu karya dari Habib Yusuf Jamalul Lail, asli namanya itu Abdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi, tapi disuandarkan ke nama besarnya Ibnu Toba, Abu Muammar Ibnu Toba abad 5. Ada Abdullah, ada Muhammad, ada Ali, ada Husain, mengisbat Ba'alawi nggak ada. Ar-Radul Jali 2 versi itu juga palsu ya. Sama kayak jenengan tadi, palsu kok berani ngomong palsu ya? Saya berani mengatakan palsu. Ar-Radul Jali itu Hasan bin Muhammad Qasim yang ngarang itu ada hubungan dengan muridnya Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor Bahru Malaysia, katanya surat-suratan. Sama seperti kitab Izhar karya Ahmad Batak dari Oman kemarin itu katanya Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad Johor Bahru Malaysia menyimpan manuskrip Tabaqatul Khawas yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi itu mengatakan mengisbat Ba'alawi. Nah, nggak ada itu. Ada kemungkinan manuskrip Tabaqatul Khawas ditulis ulang, tangannya sendiri ditulis tangan gini. Tapi ini loh karya Asyirji Az-Zabidi. Itu. Nah, mereka itu berani. Nggak takut dosa. Ya, nggak takut dosa. Ya. Hampir sama kalau di Ngampel itu ya, saya kan yang paling berani mengatakan cerita tentang Mbah Soleh yang makamnya itu ada 9 itu. Kalau menurut saya enggak, makamnya Mbah Soleh itu cuma 1, yang lainnya itu yang makam penjaga marbut Masjid Jami Sunan Ampel secara bertahap dari generasi ke generasi dimakamkan di tempat yang sama atas pesan dawuh dari Sayyid Ali Rahmatullah. Jadi bukan wah itu karomanya Mbah Sunan Ampel sehingga Mbah Soleh itu penjaga masjid mati urip. Enggak begitu. Nah, ini nanti dibuboni lagi ya ini. Karena apa, itu hanya dibabat tutur tinular, tidak ada catatan kitabnya. Ini rentan rawan disusupi oleh Ba'alawi yang suka ngarang-ngarang itu tadi ini. Luar biasa ini. Luar biasa. Jadi ini untuk yang sesi terakhir ini saya kan juga didesak oleh kiai-kiai supaya membuka hasil tes DNA dari Sayyid Alwi Al-Maliki. Saya sendiri sama Yai Maduddin Usman yang mengetahui, karena saya nggak mau terjadi gegeran. Walaupun saya sebenarnya tahu seperti kami tahu bahwa Sayyid Anas Al-Qutbi itu bukan Syarif atau Sayyid asli, keturunan dari India. Al-Qutbi itu Al-Qutbi yang asli di Mekah, Duriah Nabi asli. Tapi Al-Qutbi yang Syarif Anas sama Syarif Ihab, adiknya itu yang ngarang kitab Al-Muntaqo fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba itu keturunan India. Nah ini saya buka. Tapi kalau yang Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini saya punya tapi tidak saya buka. Yang penting tetap sesuai dengan jenengan saja. Jangan mudah percaya dengan hanya menuliskan begitu saja tanpa mencantumkan, mengikut sertakan referensinya dari mana. Betul. Terus hidupnya yang ditokohkan itu pada tahun berapa? Surah Wal-Istighfar abad 10, hidupnya abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, harusnya nyambung.
dalam Al-Jawabul Jalil itu kan ya juga ada keterangannya bahwa surah Al-Istifadhah itu tidak seenaknya langsung di saat itu saja. Ini kan bisa dibayar ya. Saksi-saksi itu enggak semuanya mengetahui atau melihat asli bagiannya. Jadi masalah Sayyid Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini kami punya datanya, cuma tidak saya baca, tidak saya sampaikan ke publik karena tidak diperlukan, nggak terlalu urgent lah untuk masalah ini. Intinya baik-baik saja. Saya percaya bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini adalah Nuriyah Nabi dari jalur Al-Hasani Al-Idrisi. Nah, kelemahan kita nggak bisa memaksa klan Al-Idrisi yang ada di Maroko. Itu kan 2 kali ya. Penguasa pertama Al-Idrisi yang berbeda dengan Al-Idrisi yang kedua di Al-Maghribiyah di Maroko itu. Nah, leluhurnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini yang kedua. Jadi dari Najd sebagian masuk ke Al-Maghrib itu dari ke Maroko itu. Nanti insya Allah nggak perlu lah. Karena Sayyid Ahmad kemarin yang di Brebes itu nggak terlalu urgent, itu sudah kita patahkan dengan Al-Musajjar Al-Mubasat saja, itu sudah cukup lah itu. Jadi bagi para santri, para kiai yang masih meragukan tentang multaqo di Brebes kemarin itu sudah usah ragu lagi, itu hanya sekedar ya menyebutkan, menuliskan saja tanpa referensi. Ya benar itu Kiai Imaduddin Utsman Minhajun Nasabin fi Ibtoli Nasabi Ba'alawi Al-Multasiki Bil Alawi. Ini yang benar ini. Yang benar ini 100% benar. Walaupun tidak berbahasa Indonesia, tapi insya Allah nanti akan diterjemah dan diedarkan ke seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia. Jadi Ba'alawi sekarang kayak sudah kepepet, nasabnya sudah terpojok, bahkan ya rungkat lah. Mereka itu pasti menggunakan ulama-ulama yang memiliki pengaruh. Seperti beliau yang di Brebes itu. Terus Ali Ajum'ah sudah menjadi korban kedua kayak. Korban pertamanya Yusuf An-Nabhani. Itu korban semua, korban pemaksaan mereka. Prank itu. Seandainya Pak Jafar ini mau dirangkul mereka dikasih uang 1 M ya. Astagfirullah. Bisa juga. Gitu kena prank. Sehari Goma atau sehari Jumat kalau bisa mengisbat itu dari mana? Ya intinya seperti ini. Kamakola Ibnu Samurah Al-Janati Al-Iwaji Abdurrahman bin Ali bin Hasan, nggak ada. Saya telusuri kitab-kitabnya itu nggak ada. Yang mengisbat Ba'alawi itu nggak ada. Jadi jawabannya teman-teman hanya satu dari Qaidul Munasab. La ibrota bitakriroti man laisa lahu dirayah fi ilmin nasab. Jadi tidak dianggap pengakuan, tulisan atau bahkan fatwa dari seseorang yang bukan ahlinya atau pakarnya di dalam ilmu nasab. Seperti itu teman-teman. Terima kasih matur sakalangkung ya Pak Yai Jafar Shodiq Fauzi atas ilmunya, semoga berkahi kepada kami khususnya dan umumnya para pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia. Sungguh luar biasa, tanpa ada rasa takutnya panjenengan untuk menerima kualatan dan tidak keberkahan, apalagi nggak dapat syafaatan dari Nabi kita. Nggak seperti itu. Itu dogma atau doktrin dulu yang sekarang harus dikesampingkan, karena semua ilmu, harta, tahta, dan wanita itu hanya titipan Allah semata. Kita hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar sebagai lantaran atau wasilah yang harus kita berikan secara terus-menerus ke depannya. Mungkin ada pesan terakhir Yai, closing statement dari panjenengan. Baik teman-teman, kita di dalam belajar jangan sampai terkekang. Tujuan kita ialah ilmu. Ilmu itu adalah sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma' para ulama itu ilmu yang melenceng. Oleh karena itu kita harus berjuang untuk belajar ilmu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita menjadi kaum santri. Ya saya juga kaum santri, dan guru saya dulu walaupun sudah ngajar Sayyid itu mazilna toliban, saya tidak henti-hentinya masih menjadi santri. Nah kita yang kaum santri ini di dalam berijtihad jangan takut berbeda pendapat dengan orang-orang yang sebelum saya, yang sebelum kita. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak akan pernah lahir mazhab ketiga. Dan kalau tidak ada perbedaan antara murid dan guru, tidak akan pernah lahir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari, gurunya Al-Jubai yang merupakan ayah tirinya. Jadi yang penting kita tetap takdim kepada guru kita. Kita tidak menyakiti guru kita. Kalau semua akan diseret-seret ya pasti bisa. Berbeda pendapat diseret menyakiti guru itu tidak. Jadi jangan
menjadi parno lah di dalam belajar dan menyampaikan karya-karya dari apa yang kita pelajari. Polemik nasab sebenarnya kalau kita ingin menyikapi secara ilmiah, polemik nasab ini berakhir. Ya, polemik nasab ini berakhir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang rungkat nasab Ba'alawi itu tidak memiliki sumber data dan hujah. Nah, seperti halnya Baitut Tabariyin yang juga dirungkatkan. Nah, kalau sekarang memang bagaimana tentang kebaikan-kebaikan kaum Ba'alawi misalnya, perjuangan mereka selama ini. Sekarang kita kembali kepada qaidah khudh ma safa wa da' ma qadar. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang jelek, yang buruk. Nah, sama dengan Baitut Tabariyin. Kitabnya Imam Tabari masih dipakai sampai sekarang. Ya, sejarahnya Imam Tabari juga masih kita pakai dengan sekarang. Adapun penisbatan nasabnya yang tidak nyambung, ya kita batalkan. Sama juga kaum Ba'alawi seperti itu. Bukan berarti kalau kita membatalkan nasabnya kaum Ba'alawi seperti yang disampaikan oleh Rois Am itu, kita tidak punya hazanah-hazanah kebaikan di sini. Oh tidak. Hazanah-hazanah kebaikan sudah diwariskan oleh para wali songo dan anak cucunya, dan beliau adalah pejuang pertama untuk mengislamkan Nusantara ini. Yang datang belakangan kok malah mengklaim lebih hebat. Iya. Nah, terus yang terakhir, ya ada lagi terakhirnya pesan untuk Laskar Sakera dan muslimin muslimat warga Madura untuk taslim semua. Seperti panjenengan sampaikan tadinya. Iya, jadi Laskar Sakera terus yang sudah terjaring oleh laskar-laskar yang lain, kelompok putih apa. Kalau kita mau menyikapi perbedaan ini dengan ilmiah, ini sudah final. Bukti dan contohnya ya. Sampai sekarang para kaum Ba'alawi ini tidak pernah melawan dengan dalil dan hujah. Ini bukti loh, ini bukti nyata ini. Kalau memang berani mereka untuk melawan kami, kita ini siap 24 jam. Ayo diskusi ilmiah kalau memang mereka punya dalil. Ini buktinya mereka tidak punya dalil dan hujah. Jadi kalau kalian masih percaya kepada mereka, berarti kalian semua menjadi korban percaya kepada sesuatu yang bohong seperti itu. Ya, kalau memang berani, ayo kita diskusi, duduk bersama, bahas secara ilmiah, tuntaskan juga secara ilmiah sebagaimana dulu konflik di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, bainana kitabullah. Ya. Nah, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih, Al-Qur'an wal hadis. Seperti itu kayaknya. Terima kasih matur sekelanggung, matur suwun, syukron katsir, nuhun arigato sisi kepada beliau yang sangat luar biasa ini. Mohon di subscribe dan di like, diikuti channel beliau apa ya, Pondok Pesantren Ponpes Abu Samsudin, Ponpes Abu Samsudin Batoan Batu Ambar Madura. Batu Ambar itu ikut Pamekasan, walaupun ombennya ikut Sampang, perbatasan. Terima kasih Yai atas wejangannya, ilmunya, semoga bermanfaat untuk kami dan para pemirsa semua. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Dan kita semakin tercerahkan, tercerdaskan, khususnya warga Madura, di Pulau Madura dan di Pulau Jawa, di Pulau Baruna, Sumatera dan lainnya, semuanya di seluruh dunia. Ikutilah beliaunya, jangan ikuti Laskar Sakera. Laskar Sakera itu mendukung ulama Indonesia, bukan mendukung penjajah yang menjajah, menindas, membodohi, mengkhurafati kita. Kalau ada yang malah justru memusuhi kita, berarti bukan Laskar Sakera asli, itu palsu. Palsu hanya pakaiannya saja, merah putih saja pakaiannya, tapi hatinya tidak putih. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.